Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bandung beramai-ramai memindahkan makam COVID-19. Wali Kota Bandung mempersilahkan hal tersebut, sedangkan Gubernur Jawa Barat melarang. Hingga 14 Maret lalu, Dinas Tata Kota Distaru Kota Bandung, Jawa Barat menyatakan 153 dari total 999 jenazah yang dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di TPU Cikadut telah dipindahkan pihak keluarga setelah hasil tes menyatakan negatif COVID-19. Pemindahan makam jenazah yang belakangan diketahui negatif tersebut mendapat restu dari Wali Kota Bandung, Odette M. Daniel. Asalkan prosedurnya telah dipenuhi, diantaranya surat keterangan dari rumah sakit mengenai hasil negatif COVID-19. Saya belum mendapat laporan, tapi kalau permintaan keluarga sih silakan aja. Kalau permintaan keluarga ya, kalau itu bukan COVID, silakan. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melarang keras pemindahan makam dan menyatakan itu ilegal. Pemindahan makam tidak cukup dengan surat hasil negatif COVID-19, melainkan harus mendapat izin Satgas COVID-19. Lantaran hal ini menyangkut masalah prosedur dan protokol kesehatan ketika jenazah pertama kali dikebumikan. Nah, jika sudah mendapat izin, keluarga almarhum tidak bisa serta-merta memindahkan jenazah. Sesuai peraturan atau regulasi dari pemerintah pusat, pemindahan makam dilakukan pihak yang berwenang. Kan sudah dikuburkan, kira-kira begitu. Jadi semua keputusan melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan COVID harus ada izin Satgas setempat. Kalau tidak ada, itu kategorinya ilegal, walaupun dia pegang surat bahwa ternyata hasilnya adalah. Nah, kalau harus dipindahkan, tetap izin dari Satgas mengatakan prosedurnya boleh. Nah, selama itu tidak, itu masuk kategori pelanggaran hukum. Pemindahan makam dari pemakaman khusus COVID-19 harus mengacu pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Kemudahan memindahkan makam dikhawatirkan akan adanya pembongkaran makam secara ilegal oleh pihak keluarga. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. Mengapa pemerintah Kota Bandung mengizinkan pemindahan makam korban COVID-19 dan sudah berapa banyak makam yang dipindah? Untuk mengetahuinya sudah bergabung bersama kami Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Selamat pagi, Pak Yana. Pagi, Mas Marvin. Iya, Pak Yana, kami konfirmasi Pak, ini mengapa pemindahan makam ini diizinkan? Mengingat kalau kita lihat dari alasan dari sejumlah pihak seperti epidemiolog mengatakan bahwa potensi penurunan dari jenazah ini masih ada. Jadi begini. Sebetulnya soal diizinkan nggak izinkan kita tentunya ada regulasi lah gitu ya. Tapi diawali kan sebetulnya ada pedoman kalau seseorang suspek atau secara klinis diduga ada gambaran COVID si orang ini, walaupun hasil swabnya belum keluar, itu harus diperlakukan sebagai pasien COVID-19 pemakamannya kan. Tapi ternyata apabila di kemudian hari kita juga harus akui memang hasil swab itu kan kadang-kadang suka agak terlambat ya. Itu dinyatakan negatif COVID-19, maka sebetulnya ahli waris bisa mengajukan pemindahan dengan berkoordinasi kepada Satgas. Tapi hal ini kita beri kepada Dinas Tata Ruang yang memang membidangi pemakaman di Kota Bandung. Tapi tentunya ada ketentuan juga regulasi dalam proses pemindahan ini, nggak serta-merta bisa begitu saja. Pertama itu adalah surat keterangan dari rumah sakit sebagaimana dinyatakan oleh Pak Wali Kota selama jenazahnya ternyata negatif hasil swabnya, tidak terpapar COVID-19. Tapi jika hasil swab menunjukkan positif COVID-19, maka makam memang tidak boleh dipindahkan. Okay. Tapi selain itu juga kita tentunya membutuhkan keterangan dari ahli waris bahwa ada keterangan dari masyarakat sekitar pemakaman baru. Dia misalnya mau dipindahin ke pemakaman yang lain. Nah itu atau pemakaman keluarga. Harus ada surat keterangan juga dari masyarakat sekitar pemakaman barunya. Karena ini juga memastikan jenazah langsung dimakamkan setelah dibongkar dari TPU Cikadut, jadi nggak ada penolakan ya gitu. Termasuk kalau itu kalau itu pemakaman keluarga, tapi kalau pemakaman yang di bawah kami juga di bawah Distaru
itu ada surat keterangan dari warga sekitar, ada dari kepala TPU-nya bahwa itu akan menerima lah gitu. Ini kan kita juga nggak mau kalau udah ditolak nanti nggak dimakamin, nggak bisa diterima di situ, ada potensi kan jenazah ini ya tadi disampaikan ahli epidemiologi juga menyatakan masih ada potensi gitu ya karena dia di udara terbuka gitu ya. Nah itu salah satunya tadi selain surat keterangan bahwa negatif, kemudian juga surat pernyataan lah dari warga sekitar kalau untuk makam keluarga, tapi kalau untuk TPU yang di bawah kami itu harus dari dan kemudian proses pembongkaran juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan karena tadi disampaikan ada ahli epidemiologi juga itu masih berpotensi. Jadi prokesnya juga tetap harus ketat. Dan sebetulnya pemindahan itu dilakukan setelah makam sekitar 2 tahun. Itu menurut ahli epidemiologi pun kelihatannya kalau 2 tahun sudah tidak ada potensi paparan virus lah di ininya. Kemudian ada administrasi juga untuk ahli waris. Kalau pembongkarannya difasilitasi oleh dinas kami, Dinas Tata Ruang, dikenai retribusi 75.000 per makam. Tapi itu di luar tanggung jawab ahli waris seperti biaya kafan atau pemulasaran kembali. Nah, tapi sekali lagi proses ini semua harus protokol kesehatan karena tadi mengingat ini juga untuk menekan penyebaran virus yang masih mungkin ada. Itu Mas Marvin. Pak Yana, berarti kalau kami konfirmasi yang dari TPU Cikarut ini ada berapa total yang sudah dipindahkan? Apakah 153 seperti konfirmasi awal atau sudah bertambah? Saya juga belum minta data dari dinas. Jujur saya belum dari dinas terkait. Tapi selama tadi aturan-aturan ini diikuti oleh ahli waris lah gitu ya. Insya Allah sih sebetulnya sebagai arahan Pak Wali Kota kita nggak akan mempersulit lah gitu ya. Oke, dari 153 yang sudah dipindahkan ataupun konfirmasi yang akan lebih lanjut ini, sejumlah jenazah yang sudah dipindahkan ini apakah seluruhnya sudah dikonfirmasi negatif dari hasil terakhir persyaratan dipindahkan ini? Nah, itu justru itu saya juga belum dapat laporan detailnya, tapi sekali lagi selama tadi aturan regulasinya ini dipenuhi, mungkin dinas terkait itu memberikan izin gitu ya, karena kalau regulasinya tidak dipenuhi, surat pernyataan sudah ternyata dia negatif gitu ya, atau surat keterangan dari warga sekitar di TPU baru, termasuk administrasi lainnya tidak dipenuhi, saya pikir dinas juga nggak akan, karena dia juga diberi kewenangan oleh Satgas COVID-19 ya sebagai pelaksana teknis gitu, dan dia harus ikuti juga regulasi dari kami dari Satgas. Oke, Pak, tapi ini satu sisi gubernur masih tetap melarang Pak dengan segala pertimbangan tentunya. Tapi kenapa pada akhirnya kemudian dari Pemkot pun memberikan izin untuk adanya pemindahan meskipun dengan syarat yang sangat ketat seperti yang Anda sampaikan sebelumnya? Ya, kan saya bisa memahami Pak Gubernur itu tentunya mengkhawatirkan adanya potensi penyebaran virus lah. Tapi tadi sekali lagi selama itu dilakukan secara administrasinya benar, prokesnya juga ketat, ya insya Allah sesuai arahan Pak Wali kita memberi kesempatan kepada ahli waris untuk memindahkan. Tapi sekali lagi regulasinya ditempuh dan prokesnya juga ketat ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Selamat pagi Pak Yana.